Oke, saya ingin ke Pak Jutek. Pak Jutek, jadi kalau sudah ada putusan MA, tadi sudah saya paparkan beberapa, artinya ini apakah bisa memberikan indikasi bahwa sidang PK ini tidak akan berlangsung berlama-lama, berlarut-larut, tapi lebih cepat? Ya, Mbak Friska, saya juga berharap seperti yang Bang Susno tadi sampaikan, supaya kami nggak capek. Kemarin saja kami memohon untuk Sudirman digabungkan karena memang kami telat mendaftar, bukan telat mendaftar, karena kami baru 10 hari lalu, 11 hari lalu mendapatkan kuasa. 3 hari atau 4 hari sesudah kami mendapatkan kuasa, secepat mungkin kami daftarkan untuk menyusul 6 terpidana lain. Kemarin kami mohon tidak dikabulkan oleh majelis. Itu kami akan main panjang lagi karena Sudirman baru akan sidang tanggal 25 September nanti. Sementara ini kami harus kebut. Betapa lelah dan menyita waktu, biaya dan segala macam. Saksi harus 2 kali, ahli harus 2 kali. Kebayang ya, tapi ya nggak apa-apa, kita ikuti seluruh proses yang ada. Saya sih berharap seperti yang Bang Susno tadi sampaikan, betul ya, ini fondasi yang sangat fundamental. Kalau Mahkamah Agung konsisten dengan apa yang sudah pernah diputuskan, dalam bahasa hukumnya namanya jurisprudensi, ya, bahwa harusnya ini nggak usah lihat perkaranya benar atau tidak, mau kecelakaan atau pembunuhan, mau apapun, ini udah nggak benar proses dari awal. Ada 2 fundamental yang disampaikan oleh Bang Oto kemarin. Satu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Prisca, bahwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan di penyidik, itu fatal. Sehingga timbullah dugaan atau penganiayaan, pengancaman, penyiksaan dan sebagainya. Sehingga hasilnya ya, yang sering sudah kita dengar bahwa itu nggak bisa dipercaya dan nggak bisa dijadikan bukti di dalam persidangan. Karena bagaimana mungkin satu perkara atau satu pengakuan yang didapatkan karena hasil tekanan, hasil penyiksaan, apalagi di dalam memori PK kemarin kami bacakan, para terpidana ini diperiksa mulai dari jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, mereka mulai dari tangkap dari pukul 16.00, tidak dikasih makan, begitu makan katanya diaur ke lantai, begitu minta minum dikasih minum air kencing. Menurut pengakuan mereka, betapa tertekan menurut saya ketika saat itu, tidak ada pilihan lain selain mereka mengaku, apalagi ada siksaan fisik dan yang lain. Menurut kami ini pengakuan-pengakuan demikian itu apa masih relevan? Dan kita nggak usah bicara kasus ini kecelakaan atau pembunuhan. Ya, belum lagi kalau kita bicara kejanggalan-kejanggalan yang kami bacakan di dalam memori PK kemarin, ya begitu banyak pertentangan satu dengan yang lain dalam putusan. Ya, antara kalau memang ini adalah cerita benar, Pak Susno tahu ya bahwa itu namanya ada rekonstruksi. Harusnya kalau memang seorang itu mengalami benar peristiwa yang dialami, 20 kali, 100 kali ditanya pun ceritanya itu nggak akan banyak berubah dan akan sama. Dan ini kenyataannya pertentangan itu timbul adalah oleh karena kami yakini ini hasil karangan, dan ketika ditanya dalam waktu yang berbeda sekian banyak, pasti ada lupanya, ada missnya. Missnya inilah yang menjadi pertentangan di dalam putusan. Contohnya ketika ditanya Eki itu pakai motor apa ketika dikejar, di satu kan ada 3 sidang nih ya, putusan nomor 3, nomor 4, nomor 16. Ketika di nomor 3 dikatakan itu warna biru, clear putih clear biru, yang berikutnya dia nggak katakan putih clear biru, dia katakan kuning. Ya, bagaimana motornya bisa jadi berubah, orang yang memberikan kesaksian yang sama. Ya, kemudian ada yang Peggy yang di dalam satu putusan lain, ya dituduh itu turut memperkosa, dengan putusan yang lain hanya meraba-raba. Dan banyak hal yang kita lihat. Dan kejanggalan-kejanggalan yang sudah kami sampaikan ya, seperti bahwa dia dituduh perkosa, saat itu hujan lebat. Waktu kejadian masih hujan rintik-rintik. Yang sering saya katakan, tanah. Ya, nggak ada bekasnya, harusnya mereka berontak dong, berguling-guling atau apa. Harusnya penuh dengan lumpur itu tubuh para terpidana maupun korban. Kita lihat foto di TKP di awal, saya jadi curiga apa dimandiin baru dipakein bajunya kembali. Ini bermartabat sekali para terpidana ini sesudah memperkosa, memakaikan kembali celananya termasuk pembalutnya, lalu hanya melorot saja. Menurut saya sangat lemah sekali alibi-alibi, apalagi Mbak Frisia, mereka ini punya alibi masing-masing semua. Malam itu mereka mengatakan kalaupun terjadi betul ada peristiwa pembunuhan, mereka nggak ada di sana.
Karena ada teman-temannya yang mengaku bahwa mereka malam itu ada di warung Bu Nining dan bersama-sama. Dan juga begitu Sudirman, kakaknya menyaksikan, ada pacar dari tetangganya juga menyaksikan. Begitupun dengan Rivaldi, semua punya alibi.